어떠하냐? 살려주십시오! Halo Sobat Zeta dimanapun berada, selamat datang kembali di channel ini. Setelah sempat tertunda beberapa kali, di video ini kita bakal lanjutin lagi sinopsis drama Korea yang berjudul Kingdom, episode yang kelima dan 6. Selamat menyaksikan ya. Dalam pelariannya dari Jeolhyun, Lee Chang, Muyong, dan Seobi beristirahat di tempat yang aman. Seobi mencari tanaman obat di sekitar, dan Yongsin pergi memeriksa keadaan. Apakah mereka terus diikuti pasukan kerajaan? Saat itu Muyong menyampaikan kecurigaannya terhadap Yongsin karena dinilai terlalu handal menggunakan senapan. Bahkan lebih baik dari pengawal istana. Menurutnya, orang-orang yang handal seperti itu adalah anggota Chakho, yaitu pasukan khusus pemburu harimau. Mereka rela melakukan apa saja demi bertahan hidup. Saat Pak Muyong sedang bergosip ria, Yongsin tiba dan memberikan laporan bahwa tidak ada pasukan istana yang membututi. Dia juga memeriksa desa sekitar dan mendapati wabah belum menyebar di sana. Tetapi, rumor telah menyebar sehingga desa-desa itu kosong ditinggal penghuninya mengungsi. Tak lama terdengar Seobi menjerit. Mereka pun bergegas mendatangi asal suara. Di sanalah mereka bertemu Hakim Cho yang dalam keadaan berlumuran darah meminta pertolongan. Lee Chang sangat marah kepada Hakim Cho dan akan membunuhnya. Muyong mencegah hal itu dan berkata, orang seperti itu bahkan tak pantas untuk dibunuh. Hakim Cho menceritakan bahwa wabah sudah tersebar di kapal dan tidak ada yang selamat saat mendekati Sangju. Putra mahkota bergegas untuk mencapai Sangju sebelum zombie-zombie itu sampai. Karena jika wabah sampai merebak di Sangju, maka wabah akan segera sampai ke ibu kota kerajaan. Di Sangju, rumor tentang wabah sudah menyebar. Tuan An Yong yang merupakan guru dari putra mahkota dan orang yang sangat dihormati pun mulai bergerak bersama pasukannya. Mereka menemukan kapal tak berpenghuni, namun penuh berlumuran darah terdampar di tepi sungai. Mereka menduga hal itu terkait dengan sinyal api yang dinyalakan dari Dongney. Tetapi mereka tak menemukan satupun jasad di sana. Di tempat berbeda, rombongan Lee Chang menemukan sebuah desa terpencil di dalam hutan. Penduduk desa sedang asik memakan babi panggang campur kecap. Lee Chang merasa heran saat rakyat banyak yang kelaparan. Sementara desa terpencil itu sedang menikmati banyak makanan. Ia pun bertanya kepada ketua desa. Ketua desa mengatakan babi itu didapat sebagai upah mereka. Namun Hakim Cho menemukan barang-barang yang dibawa kapal kemarin ada di desa itu. Ternyata mereka telah menjarah isi kapal yang karam tersebut. Menyadari kesalahannya, mereka segera mengaku dan meminta maaf karena tergoda oleh makanan dan harta yang dibawa kapal itu. Sedangkan penumpang kapal diceritakan sudah tewas dengan luka-luka bekas gigitan. Lee Chang bertanya di mana mereka dikuburkan, dengan janji akan mengurangi hukuman mereka jika mereka berkata jujur. Beberapa penduduk desa mengantarkan Lee Chang dan teman-temannya ke tempat mayat-mayat itu dikuburkan. Tempat itu dipenuhi dengan ilalang-ilalang yang tinggi. Tanpa diduga, ternyata penduduk desa yang mengantar mereka itu memiliki niat tersembunyi. Mereka tahu hukuman bagi orang-orang yang sudah mencuri properti negara akan dihukum mati. Maka mereka ingin menutup dosa itu dengan menghabisi Lee Chang dan rombongannya. Lee Chang berusaha menjelaskan bahwa masalah yang akan dihadapi lebih besar dari sekedar pencurian. Kalau mereka belum mengatakan di mana mayat-mayat itu, maka mereka dan anak cucunya tidak ada yang akan selamat. Ternyata semua orang sedang berada tepat di mana mayat-mayat itu dikuburkan. Matahari pun segera terbenam. Lee Chang dan Muyong segera menghunus pedangnya. Penduduk desa itu pun mendengar erangan dari bawah tanah dan mayat-mayat itu bermunculan satu persatu dan menggigit orang-orang yang ada di sana. Lee Chang dan teman-temannya berusaha bertahan dengan beberapa penduduk desa yang selamat. Tetapi mayat-mayat itu lebih banyak dan terus bermunculan dari bawah tanah. Ditambah lagi, penduduk desa yang tergigit sudah berubah pula menjadi zombie. Saat mereka sudah sangat kewalahan, tiba-tiba muncul panah-panah api dan pasukan berbaju putih yang ikut membantu mereka. Setelah semua zombie dihabisi, Lee Chang mengetahui bahwa yang datang menolong mereka adalah gurunya sewaktu kecil, yaitu Tuan An Yeon.
Tuan Anion membawa rombongan Li Chang untuk beristirahat di kediamannya. Di sana Li Chang menceritakan segala hal termasuk keanehan yang terjadi di istana sampai dengan catatan tabib Li. Setelah mendengar cerita Li Chang, Tuan Anion tak memberikan jawaban apapun, tetapi malah meminta putra mahkota membersihkan diri dan beristirahat. Di luar, Xiaobi merasa aneh terhadap pengikut Tuan Anyong dan menyampaikan kepada Muyon. Mereka tidak ragu dan takut menghadapi para zombie seolah mereka sudah tahu hal tersebut. Sementara Muyon merasa was-was kalau Tuan Anion bekerja sama dengan Cho Hak-ju. Di Hanyang, Cho Hak-ju mempelajari cara penularan wabah itu dengan memberi makan daging orang yang terkena wabah kepada tahanan. Setelah mengetahui hal itu, ia memutuskan untuk segera menghentikan penyebaran wabah lebih jauh ke utara. Kembali ke Sangju, Yongsin tampak bangun lebih awal dan pergi mengunjungi puing-puing suatu desa yang bernama Desa Sumang. Rupanya, Yongsin berasal dari desa tersebut. Tak jauh dari tempat itu, terdapat makam-makam dengan kondisi terawat. Hakim Cho dan utusan Tuan Anyong pergi ke rumah Gubernur Sangju untuk memberikan laporan dan menyerahkan barang-barang kapal yang dijarah kemarin. Bersamaan dengan itu datang kabar bahwa pasukan kelima sudah meninggalkan Hanyang bergerak selatan. Hakim Cho yang mendengar itu segera mengajak Xiaobi untuk kabur bersama, karena ia tahu siapa yang berada di samping Li Chang akan dihukum mati. Tentu saja Xiaobi menolaknya karena Li Chang sudah banyak membantu mereka. 가시려면 혼자 가십시오. 저는 저 학교 가기. Scene berpindah pada suatu rumah, di mana dihuni oleh perempuan-perempuan hamil yang sedang menyantap berbagai hidangan di meja. Seseorang tampak sudah mengumpulkan dan merawat wanita-wanita hamil itu. Salah satunya termasuk istri Pak Muyong. 남편이 Di istana, Ratu tampil mengambil alih pemerintahan. Dia mengeluarkan dekrit yang tentu saja dibuat oleh Cho Hak-ju yang mengumumkan penyakit raja dan pengkhianatan putra mahkota. Dekrit itu juga memerintahkan untuk mengirim pasukan kelima untuk menangkap putra mahkota sekaligus menghalau wabah menyebar. Pasukan kelima bergerak dan menyegel seluruh wilayah Gyeongsang di mana Dongne dan Sangju ada di dalamnya. Ratu mempertanyakan keputusan Cho Hak-ju memblokade seluruh wilayah Gyeongsang. Cho Hak-ju justru mengingatkan putrinya bahwa posisinya saat ini adalah karena Cho Hak-ju. Jadi, jangan pernah untuk menghalangi ataupun mempertanyakan keputusannya lagi. Di Sangju, gubernur mendatangi Tuan Anyon untuk menyerahkan putra mahkota agar istana membuka blokade. Di saat yang sama, pengawal istana yang memburu Li Chang pun sampai di sana. Tuan Anyon pun membeberkan tentang keserakahan Cho Hak-ju dan klannya dan membunuh pengawal istana tersebut. Ternyata, di malam sebelumnya Tuan Anyon telah mengetahui adanya mata-mata Cho Hak-ju di dalam rombongan Li Chang. Gubernur yang melihat hal itu terkejut dan menuduh Li Chang sebagai pengkhianat. Li Chang menjawab bahwa istana telah meninggalkan Sangju dan meminta gubernur berpikir apakah istana akan menggerakkan pasukan sebesar itu hanya untuk menangkap seorang Li Chang. Tak berapa lama di perbatasan kota Sangju, para pengungsi dari daerah-daerah sekitar mulai berdatangan untuk menghindari wabah. Li Chang meminta gubernur membuka gerbang, tetapi gubernur menolak dengan alasan persediaan makanan dan tempat yang tidak cukup untuk menampung mereka semua. Karena itulah Li Chang mencopot gubernur dan mengambil alih pimpinan. Dengan bekal pengetahuan bahwa zombie-zombie hanya aktif di malam hari dan juga takut terhadap api dan air, maka Li Chang yakin mempunyai cara untuk menghadang zombie-zombie itu menerobos Sangju. Hal itu juga membuat ia yakin bisa menyelamatkan para pengungsi. Para prajurit dan kaum lelaki semua bekerja keras untuk membuat blokade, membuat senjata dan berlatih memanah dengan bahan-bahan seadanya yang terdapat di Sangju. Bahkan, kaum bangsawan pun diperintahkan untuk ikut memanggul senjata. Di rumah tempat para wanita hamil tadi, ternyata ada seorang wanita yang sedang melahirkan. Teman-temannya di luar merasa gembira saat mendengar tangis bayi. Tapi, tak lama kemudian tangisan itu pun hilang. Beberapa orang mencoba mencari tahu, tapi dihadang dan diberitahu bahwa bayi dan ibunya sehat dan sedang menyusu.
Di istana tampak Dayang sedang mempersiapkan permandian sang ratu. Saat Dayang itu membuka jubah sang ratu, ia tampak terkejut dengan apa yang dilihatnya, karena perut ratu tidak hamil dan hanya dililit oleh bantal. 위험하다. Di Sangju, Xiaobi tetap mengumpulkan tanaman obat ditemani Hakim Cho, sampai mereka tiba di suatu tempat yang aneh. Hakim Cho berkata agar tidak melewati pembatas yang ada, karena tempat itu berbahaya dan disebut lembah beku yang dingin dan berkabut sepanjang tahun. Xiaobi terkejut dengan nama tempat itu dan teringat akan catatan tabib Li. Ia lalu bergegas memasuki tempat itu tanpa menghiraukan peringatan Hakim Cho. Akhirnya Xiaobi menemukan tanaman pembangkit yang ia cari selama ini. Tetapi tak lama kemudian para zombie muncul di tempat itu. Mereka keheranan, kenapa zombie muncul di siang hari. Xiaobi seketika itu mengetahui bahwa yang dihindari zombie itu bukanlah matahari, tetapi suhu panasnya. Di tempat lain persiapan menghadapi serbuan zombie sudah hampir siap. Matahari pun kelihatan mulai perlahan terbenam. Semua orang menempati pos yang telah dibagi masing-masing. Sepanjang malam mereka berjaga, tapi zombie belum juga muncul. Kuda para mata-mata yang pergi mengamati keadaan kembali tanpa penunggangnya. Hanya tersisa potongan tangan saja. Api pun segera dinyalakan. Semua orang menunggu dengan tegang. Ternyata, tak jauh dari tempat itu terlihat Cho Hak-ju dan pasukannya diam-diam mengamati. Udara semakin dingin karena mulai memasuki musim dingin. Sampai matahari terbit, tak satu pun zombie yang muncul. Mereka yang berjaga merasa lega dan bersiap kembali ke benteng untuk beristirahat. Tetapi tidak lama kemudian dari arah bukit, burung-burung tampak terbang ketakutan. Riak-riak di air pun muncul sebagai tanda getaran yang besar semakin mendekat. Ternyata dengan berlindung dari balik kabut, zombie-zombie itu datang dan menyerbu walaupun matahari sudah terbit. Karena seperti yang disadari Xiaobi tadi, zombie-zombie itu akan tetap aktif selama udara di sekitarnya dingin. Demikianlah sinopsis episode 5 dan 6 ini. Dan juga berakhirnya season pertama dari drama Korea yang berjudul Kingdom. Jika sobat menyukai video ini, silakan subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa untuk komen tentang drakor apa yang ingin sobat ulas di sinopsis video-video berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.